Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin mengumumkan tentang kami pertengahan bulan Juni ini kami akan mengadakan kursus online pepelajaran teologi ortodoks. Dan kalau saudara tertarik ingin mendaftar, segera telepon Ibu Theodora yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Kalau tanya apa-apa jangan tanya kepada saya, sebab saya tidak mengurusi masalah teknis maupun masalah administrasi. Tanya tentang biaya, tanya tentang jenis mata kuliahnya dan lain-lain, semuanya tanyakan kepada Ibu Theodora. Saya hanya mengajar saja. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan sekarang. Pertanyaan berasal dari saudara Julius Simorangkir dari Medan. Selamat pagi Bu Theodora. Saya Julius Simorangkir dari Medan. Boleh minta tolong ke Romo Daniel menjawab pertanyaan saya berikut ini. Kematian manusia adalah karena sudah tua, Pengkhotbah 12. Bukan karena sudah tua. Karena dosa. Dan dosa itu yang menyebabkan manusia jadi tua, gitu ya. Jadi tuanya itu bukan penyebab kematian. Tuanya itu proses menuju kematian. Yang menyebabkan kematian adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Selama ini saya percaya kematian manusia karena iblis. Dan juga Tuhan. Tetapi setelah mendengar khotbah Romo Daniel di YouTube dan saya baca Pengkhotbah 12, saya menjadi paham. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan waktunya kapan manusia mati? Bagaimana kalau manusia mati pada saat bayi, anak-anak, pemuda, bahkan mati karena kecelakaan, perang, dan lain-lain? Otoritas siapa kematian itu terjadi? Terima kasih. Sehat selalu, Romo. Terima kasih. Saudara, kita baca di dalam Matius 4. Kita baca di dalam ayat yang ke-12 sampai 16. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Terima kasih. Bangsa orang-orang Naftali dan orang Zebulon itulah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini disebut sebagai mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Jadi maut itu seperti seolah-olah awan ada di atas kita ini. Oleh karena itu, sebagaimana awan itu kalau turun jadi hujan, dan hujan itu turunnya random, ya, turunnya secara acak. Tidak yang menentukan, jam begini kamu harus hujan, awas kalau enggak kan. Kematian juga begitu, karena itu semacam awan gelap yang menaungi di atas kepala kita. Bisa jatuh kapan saja dan kepada siapa saja. Dan kematian itu adalah kekuatan yang paling demokratis di dalam alam ini. Karena tidak peduli anak bayi bisa mati, orang raja yang maha berkuasa pun bisa mati, orang tua bisa mati, kapan saja.
Kalau sudah disapu oleh kematian, tidak peduli siapapun. Jadi kalau pertanyaannya, saudara pertanyakan, siapa yang menentukan waktunya kapan manusia mati? Pertama, Allah tidak menghendaki kematian siapapun. Kedua, kematian itu terjadi karena dosa. Berarti kalau begitu, meskipun Allah mengetahui kapan manusia itu mati dan umur berapa dia mati, tetapi dia bukan yang menghendaki kematian itu, berarti dia bukan yang menentukan kematian itu. Kematian itu seperti air hujan yang turun secara acak. Nah, seperti air hujan itu kan nggak ada yang menentukan siapa yang turunnya kapan. Turun secara acak. Kemana? Ya di mana saja. Bisa turun di atas gunung, bisa di atas di lembah, bisa di sungai, bisa di tanah, bisa di apa. Demikianlah kematian itu juga bisa turun kepada siapa saja. Pada orang tua, kepada anak kecil, kepada anak bayi, kepada remaja, melalui kecelakaan, melalui tersedak daging umpamanya. Ada orang makan tersedak lalu mati. Jadi semuanya datang secara acak. Makanya dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 12 itu, ayat 1 dan 2. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang. Ya. Karena kamu tidak tahu kapan mati, maka lihatlah masa mudamu. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Jangan sampai menunggu waktu apa? Yang kamu katakan? Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tahun apa itu ketika tidak ada kesenangan di dalamnya itu? Tahun masa tua. Kalau kalian sudah seumur Romo ini, tahu rasanya pas itu. Makan sudah nggak enak, tidur nggak pernah nyenyak. Ya toh? Romo ini tidur 5 kali bangun tiap malam. Karena apa? Harus ke kamar kecil karena diabetes. Diabetes sudah tidak bisa tahan. Kalau mau kencing ya kencing aja. Bangun. Nah itulah tahun-tahun apa yang dikatakan? Tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tak ada kesenangan di situ kalau udah tua. Jadi jangan menunggu itu, kematian bisa datang kapan saja, termasuk ketika kamu masih muda, maka ingatlah penciptamu ketika kamu muda. Ya, saya diberi umur sekian itu saya bersyukur. Ini karunia. Saya punya cucu ponakan mati bayi. Anaknya adik saya. Mati waktu bayi. Ya kita tidak bisa menentukan kapan orang itu mati. Dengan cara apa orang itu mati. Karena itu bagian daripada alam kejatuhan ini, alam yang sudah jatuh ini. Sehingga terjadi hal-hal yang anomali yang tidak semuanya bisa kita prediksi. Jadi pertanyaan saudara, pertanyaan saya, siapa yang menentukan waktunya kapan manusia mati? Siapa yang menentukan turunnya hujan? Tidak ada kan? Hujan bisa turun kapan saja. Siapa yang menentukan di mana hujan itu harus turun? Saya sekarang di Bogor ya. Ya nggak tahu kalau nanti turunnya di Sukabumi sana, sebelah sana. Kalau turunnya di kota Bogor atau di tempat di gunung sini di mana saya berada. Ya, kematian itu akhirnya menjadi seperti acak. Kita tidak tahu kapan itu datangnya. Makanya kita harus selalu bersiap-siap kapanpun itu datangnya, kita tidak terkejut. Ya. Bagaimana kalau manusia mati pada saat bayi? Lah, kenapa? Manusia bayi ya bayi, berarti itu atau naungan apa awan kematian yang maut yang menaungi itu udah jatuhnya waktu bayi. Awan maut itu jatuhnya kapan saja, saya katakan tadi. Ya bisa jatuh pada bayi, bisa jatuh pada anak muda, bisa jatuh karena kecelakaan. Ya kan?
Jadi kalau bisa karena perang dan lain-lain, itu hanya caranya saja bagaimana awan kematian yang menaungi para manusia itu jatuh. Jatuhnya bisa melalui cara macam-macam gitu. Terus otoritas siapa kematian itu terjadi? Otoritas dosa. Upah dosa adalah maut. Apa Allah tidak punya kendali untuk itu? Nah, sudah kejatuhan terjadi kok Allah sudah mengatakan setelah manusia jatuh apa yang terjadi? Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan puncak kutuk itu apa? Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah itu, setelah kejatuhan tadinya engkau debu, manusia itu debu, diberi nafas hidup, supaya hidup abadi, pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk. Dan maksudnya menjadi makhluk hidup untuk abadi selamanya. Tapi karena kejatuhan, maka karunia untuk hidup abadi itu hilang. Sehingga akhirnya kalau tadinya kamu debu, kamu dimaksudkan untuk meningkat menjadi makin seperti Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi akibat kejatuhan di mana alam ini mengalami kutuk, maka dari debu kembali kepada debu, kita menukik. Jadi itu, jadi ketetapan sudah diberikan oleh Allah, kamu akan mati. Jadi kalau itu mati datang, sudah termasuk di dalam perintah tadi, kamu akan mati. Kamu akan menjadi debu. Jadi kalau di atas otoritas siapa kematian terjadi? Karena dosa. Efek dari dosa. Ya. Jadi kematian itu adalah efek dari dosa tadi. Allah tidak menghendaki kematian siapapun. Allah tidak ingin ada orang mati. Allah ingin semua orang datang kepadanya dan hidup. Baik, Saudara Julius Sumorangkir, semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.